Salam, selamat pagi kaum bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, dalam lingkungan persekutuan kaum bapak Gereja Toraja Jemaat Barabaraya, kita akan mulai sebagai ibadah perdana pertama dalam rangka menjalani pelayanan tahun 2021. Kiranya belumlah terlambat kalau pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki serta menjalani tahun baru 2021. Mari kaum bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan iman kita untuk memulai ibadah ini yang akan membawakan dalam bentuk tema yaitu dibebaskan dari belenggu setan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara, kaum bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Pujian, syukur dan hormat layak dan patut kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga pada pagi hari ini. Karena perkenan dan kasih setiamu serta pertolongan dan penyertaanmu lah sehingga kami dapat menyembah Engkau lewat ibadah ini, lewat renungan mingguan PKB Jemaat Barabaraya. Karena itu ya Tuhan, mendasari ibadah ini kami akan membaca, mendengar serta mencoba menghayati, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, baik hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakannya, pun setiap orang kaum bapa dan siapa saja yang mendengar firman-Mu ini, sehingga kami menghayati, mengerti dan memahami bahkan menjadi pelaku firman itu sendiri. Karena itu ya Tuhan, ampuni dosa kami, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik kaum bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini adalah dari Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia perkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumah bapamu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia yang adalah firman itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pagi ini sekali lagi temanya ialah dibebaskan dari belenggu setan untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Semua orang yang mengalami pergumulan hidup atau masalah, seperti beberapa hari terakhir ini di tengah-tengah bangsa kita, terjadi bencana alam di Sulawesi Barat dan bencana-bencana lain, tanah longsor dan banjir di mana-mana. Ada saja orang yang terkurung oleh bencana itu, baik tanah longsor ditimbun oleh tanah longsor maupun yang ditimpa oleh bencana dengan reruntuhan gedung. Mereka yang tertimbun mempunyai harapan supaya dia bisa keluar atau bebas dari bencana itu. Saudara-saudara, kaum bapa yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami hal seperti itu ingin memperoleh keselamatan atau bebas dari bencana yang dihadapinya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita berbicara tentang orang yang sementara dalam belenggu, namun bukan karena bencana alam atau karena banjir atau karena gempa bumi dan lain-lain. Tetapi dalam bacaan kita ialah terbelenggu oleh roh jahat, sehingga ia mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Ia tidak bisa diam, tidak bisa duduk dan termenung seperti yang dialami kebanyakan orang, melainkan menjadi gila dan sangat menakutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh orang ini membuat semua orang takut. Bahkan tidak ada yang berani mendekatinya. Yesus berjumpa dengan orang itu, kemudian mengubah segalanya. Roh jahat yang memasuki orang itu jadi ketakutan karena tahu siapa itu Yesus. Ayat 6 dan ayat 7 dalam bacaan kita menjelaskan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan itu, kemudian mengubah segalanya. Roh jahat yang memasuki orang itu jadi ketakutan karena dia tahu Yesus dalam pengakuannya adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh jahat itu mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi,
menunjukkan bahwa di daerah Gerasa itu adalah daerah yang masih menjadi kebanyakan penduduknya masih kafir atau belum percaya. Sehingga daerah itu dikuasai oleh roh jahat dan berkembang biaklah roh jahat itu di sana, bahkan merajalela. Tetapi dalam keadaan seperti itu, orang-orang Gerasa menyadari bahwa ada kuasa yang maha tinggi. Walaupun mungkin dia tidak mengenal bahwa Allah, tetapi roh jahat tadi mengenalnya sebagai Allah yang maha tinggi yang berkuasa. Roh jahat itu tahu bahwa mereka tidak sanggup melawan kuasa Allah di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu mereka memohon supaya tidak dibinasakan, tetapi dipindahkan ke dalam babi yang ada di tempat itu. Saudara-saudara, kaum bapak yang dikasihi Tuhan, daerah Gerasa seperti yang saya katakan dari awal tadi adalah daerah orang kafir, sehingga roh-roh jahat berkuasa di sana dan merajalela. Dan roh-roh jahat yang tadi itu, kalau dikata Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Dia menjawabnya dalam ayat yang ke-9, namaku Legion, karena kami banyak. Legion artinya pasukan yang terdiri dari 6.000 serdadu. Dan karena itu setan yang ada itu adalah dikatakan sangat banyak. Maka dengan perkataan Yesus, roh jahat itu memasuki babi-babi, kemudian terjun ke dalam danau dan mati lemas. Ayat yang ke-13 bacaan kita. Apa yang kemudian terjadi pada diri orang yang tadinya kerasukan roh jahat? Ia pulih dan menjadi waras. Orang itu meminta supaya diperkenankan ikut bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, melainkan menyuruhnya kembali ke kampung halamannya untuk memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca dua permintaan dalam bacaan ini, yaitu permintaan roh jahat. Dan permintaan roh jahat itu tidak diterima, atau permintaan orang jahat itu seharusnya tidak diterima, tapi ternyata permintaannya diterima Yesus, sehingga dikatakan dalam bacaan kita roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi yang ada di sekitar gunung itu. Dan yang kedua ialah orang-orang atau untuk orang yang sudah dipulihkan dari kerasukan roh jahat, permintaannya ditolak, tetapi diberi tugas untuk bersaksi tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya. Nyata bahwa orang tersebut taat pada perintah Yesus. Dari kehidupannya bukan seperti manusia menjadi manusia yang berharga dan bernilai bagi sesamanya, tidak ditakuti lagi. Saudara-saudara, bapak-bapak, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, kalau dalam bacaan kita tadi itu, tanda-tanda orang yang kerasukan ada 5 yang kita lihat. Yang pertama, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah orang itu tinggal di pekuburan. Artinya bahwa pekerjaan iblis itu atau setan itu atau roh jahat itu adalah berhubungan dengan maut. Iblis ingin supaya manusia semua binasa. Yang kedua, orang itu terikat. Kuasa setan selalu mengikat dalam kehidupan manusia yang dikuasainya. Kalau ia datang ke dalam kehidupan kita, maka ia pun terikat. Yang ketiga, orang itu sangat berbahaya. Iblis membuat kita menjadi musuh sesama manusia. Kita dijadikannya bengis, bahkan menjadi pendendam. Yang keempat, orang itu menyendiri. Kuasa iblis membuat hidup manusia menjadi terpencil. Tetapi Yesus merangkul kita dalam kasih-Nya dan mendekatkan kita kepadanya dan kepada sesama manusia. Dan yang kelima ialah orang itu menyiksa dan menyakiti dirinya.
Kalau iblis berkuasa dalam kehidupan kita, kita akan melawan diri kita sendiri, menyiksa dan menyakiti diri kita sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita ada terbelenggu oleh kuasa kegelapan, yaitu dosa dalam hidup kita. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang kerasukan roh jahat, yaitu dosa, yang harus binasa seperti roh-roh jahat itu ke dalam maut. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyata bahwa kita yang hidup ini telah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Dan karena itu kita pun dibebaskan dari kuasa setan yang menakutkan dan membinasakan itu. Karena itu, sebagai orang yang telah dibebaskan dari kuasa kegelapan, yaitu belenggu maut, maka layaklah dan patutlah kita melihat apa yang terjadi terhadap orang yang kerasukan itu tadi. Kehidupannya diubah menjadi kehidupan yang manusiawi, yaitu kehidupan yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Ia pergi dengan misi memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain. Kita pun adalah orang yang telah dibebaskan dan dari belenggu dosa. Karena itu kita pun mestinya taat dan setia memberitakan kasih Tuhan Yesus bagi siapa saja dalam hidup kita selaku kaum bapak. Dan bagaimana caranya? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah juga. Sesungguhnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil sebagai orang yang telah ditebus dan dilepaskan dari belenggu setan, kita hanya bisa melakukan dalam tindakan kita setiap hari, dalam tutur kata kita, dan dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Kita harus menampakkan kehidupan yang tidak tinggal di tempat, tetapi terus bersama-sama dengan orang lain untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga dalam persekutuan kaum Bapa ini, marilah kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa karena pelanggaran kita, mengikuti teladan yang telah diberikan oleh orang yang telah dibebaskan dari kuasa roh jahat tadi, yaitu menjadi pemberita-pemberita Injil dalam tingkah laku, tindak tanduk, dan tutur kata serta perbuatan kita. Terpujilah Dia, haleluya, amin. Baiklah, kaum bapa dan saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita dalam ibadah ini. Kita bersama-sama mendukung saudara-saudara kita, kaum bapa yang dalam kelemahan dan dalam masa tua. Salah seorang anggota kaum bapa yang sementara dalam proses pemulihan adalah Bapak Martin Dumatina, dan sekaligus kita berdoa untuk beliau karena beliau mengalami duka cita karena istri terkasih telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah mereka. Juga kita berdoa untuk anak kita Stephen yang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Juga mari kita bersyukur bersama-sama atas segala pemeliharaan Tuhan, khususnya bagi kita kaum bapa di jemaat Barabaraya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, pagi ini kami naikkan pujian syukur kepadamu karena kasih setiamu, pemeliharaanmu yang telah kami alami. Khususnya Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, dan hidup yang kami jalani hingga pada saat ini Tuhan. Dalam renungan kami pada pagi ini Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, mendengarnya, dan mencoba untuk menghayatinya. Tapi ya Tuhan, kami manusia yang lemah yang tidak mampu mengerti, apalagi melakukan firman itu tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena itu kami bermohon ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bimbinglah kami untuk menjalani hidup ini sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini, kiranya itu menjadi pedoman, penuntun, dan kami menjadi pelakunya dalam menjalani kehidupan kami selaku kaum bapa di jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengarnya.
Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini. Untuk memulai kegiatan kami pagi ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pelihara kami menjalani hari-hari ke depan. Khususnya dalam melayani Tuhan lewat persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Berkati kami semua, berkati pengurus Tuhan dalam menata pelayanan, sehingga pelayanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan lansia. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Martin Dumatina yang sementara ini dalam perawatan. Berkati segala usaha dan upaya yang dilakukan para medis, dokter dan perawat. Biar melalui semua itu ya Tuhan, dia akan kuat memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, kuatkan iman percayanya, hiburkan dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Karena keluarga ini dalam duka cita, istri telah Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dan jemaat-Mu. Hiburkan keluarga dan jemaat Tuhan. Berkati anak kami, khususnya Depon dalam menghadapi kehidupan seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kami Stephen yang sementara dirawat di Rumah Sakit Hernina. Berkatilah dia ya Tuhan, kawali dia dengan kasih-Mu, berikan kekuatan, berkati setiap orang yang mendampingi merawatnya melalui rumah sakit dan keluarga, sehingga melalui semua itu Tuhan, ia memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga kehidupan kami, walaupun kami berada dalam situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, jaga dan pelihara kami dari sakit itu. Jauhkan kami daripadanya Tuhan. Beri kemampuan kepada pemimpin kami untuk menanggulangi bencana ini. Sehingga melalui itu Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Bapa dalam surga, seusai ibadah ini Tuhan kami akan beraktivitas. Berikan kami kemampuan untuk beraktivitas hari ini. Sehingga hari ini kami dapat lalui dengan selamat, menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena pertolongan-Mu sebagaimana Engkau telah menolong orang yang kerasukan roh jahat. Engkau pun akan memampukan kami menjalaninya menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ucapan syukur dan permohonan kami hanya kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita pagi ini Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan kiranya juga Bapak Ibu men-share ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita dan lain-lain untuk juga menerima berita anugerah dan pemberitaan firman dari tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih, selamat pagi, salam, Tuhan memberkati kita. Amin.